Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Pastinya dong. Kali ini Mimin akan membawakan cerita dongwa baru berjudul Epic of Divinity Light. Sedikit sinopsis, ribuan tahun yang lalu tanah Tiongkok dipenuhi dengan energi spiritual surga dan bumi. Dan mereka yang dapat mengusir energi ini untuk digunakan sendiri adalah pengusir setan. Yang misinya adalah menghentikan iblis surgawi sekali dalam milenium dari mengganggu dunia. Namun selama dinasti Han, energi spiritual langit dan bumi menghilang dalam semalam, yang dikenal sebagai keheningan semua hukum. Untuk menghentikan konspirasi, Chen Xing, pengusir setan besar terakhir di dunia, mengambil harta Heart Lantern yang telah disimpan dalam jiwanya dan berangkat ke Xiangyang untuk menemukan penjaga Dharma, yaitu dewa perang yang ditakdirkan untuk bekerja dengannya untuk mengusir setan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung gas alurnya dalam durasi 1 jam penuh. Dunia bawah berada dalam kekacauan dan para panglima perang bersaing untuk memperebutkan kekuasaan. Eksorsis Chen Xing ditugaskan oleh gurunya Bai Lilun untuk meninggalkan Gunung Hua dan membantu orang-orang di dunia. Ketika pertama kali menuruni Gunung Hua, Chen Xing tidak tahu kemana harus pergi. Hanya tahu ada seorang protektor martial good. Protektor martial good, dia mengejar Kayela dan menyeberangi Sungai Kuning ke selatan. Tak disangka tempat ini penuh dengan mayat manusia yang sudah jadi kering. Ketika bahaya mendekat, ia menghunuskan pedangnya untuk melindungi dirinya sendiri. Di kota Xianyang, Chen Xing datang menemui Gubernur Susu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai satu-satu eksorsis di dunia ini. Berasal dari Jiangzhou dan merupakan penerus ke-481 di eksorsis Zhenzhou. Mereka yang ada di sana tidak percaya dengan Chen Xing sehingga lelaki itu mengeluarkan surat yang dikeluarkan oleh Xi Jing. Ketika Susu melihat surat itu, dia langsung menanyakan apakah Chen Xing adalah bantuan yang dikirimkan oleh Xi atau bukan. Semua orang yang ditanya juga langsung menanyakan mengenai kekuatan penyihir yang biasanya mereka dengar. Chen hanya menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan jika tujuan dia ke kota ini untuk menemukan protektor martial good. Chen meminta tolong kepada Zhu untuk mengumpulkan semua kuat di kota ini karena tujuannya itu untuk menemukan protektor martial good untuk keselamatan dunia. Zhu menyuruh Chen untuk ke tentara karena semua orang kuat diasingkan di sana untuk menemukan orang itu. Chen di antara Zhu di barak tentara dan di depannya sudah banyak tentara dan penjaga yang berdiri. Chen langsung melakukan sesuatu sampai ada cahaya muncul di tangannya yang bisa menunjukkan di mana protektor martial good berada. Tetapi cahaya itu malah menuju ke suatu tempat. Cahaya yang dikeluarkan Chen menuju ke arah penjara dan berhenti di salah satu kurungan. Di sana ada lelaki yang sedang sekarat bernama Xiang Su. Lelaki itu adalah kriminal serius. Chen langsung menyuruh orang di sana untuk mengeluarkannya. Walaupun awalnya ditolak, tetapi Zhu langsung menyetujuinya dan itu membuat pejabat di sana malah mengira Chen adalah penipu. Chen yang sedang merawat Xiang harus meninggalkan lelaki itu saat dia dipanggil oleh Zhu untuk menjelaskan apa yang terjadi. Chen langsung menceritakan sejujurnya mengenai alasan dia kemari dan sedikit sejarah mengenai iblis dan yang lainnya yang dia tahu. Chen bahkan harus mengeluarkan lampu hati untuk memperkuat ceritanya karena Zhu tidak percaya apa yang dia jelaskan tadi. Chen berkata jika lampu hati muncul di dunia, maka akan ada bencana besar. Zhu menjelaskan jika Xiang Su adalah seorang yang 6 bulan lalu membantai 2000 orang tak bersalah di Guangzhou. Xiang seharusnya dipindahkan ke Jiankang untuk dieksekusi. Pada akhirnya Zhu tidak bisa berbuat apapun. Dia menyuruh Chen untuk menjelaskan semuanya sendiri kepada pejabat yang lain mengenai tindakannya ini. Setelah itu tak berapa lama, Xiang akhirnya terbangun. Chen yang sendiri menunggunya, mendekati pria itu dan memperkenalkan dirinya. Dia juga tidak lupa berkata jika Xiang adalah martial protector good miliknya.
Tetapi semua ocehan Chen harus berhenti karena teriakan orang yang mengatakan jika tentara Xin menyerang kota. Chen segera keluar. Di luar kota sudah terbakar, dan dia disuruh salah satu prajurit untuk ke selatan kota. Chen segera membantu Xiang untuk berpakaian dan menaikkannya ke kuda. Tetapi kuda itu malah berlari meninggalkannya sendirian. Sehingga dia sampai harus menyamar menjadi prajurit Qin agar bisa selamat. Tetapi keberuntungan tidak ada di pihaknya. Dia malah naik kereta musuh dan pergi ke arah yang berbeda. Tanpa diduga kereta kuda itu membawa minyak dan malah pergi ke area camp musuh. Chen langsung melompat ke arah sungai ketika kereta itu menabrak bangunan di depannya. Chen yang melihat itu segera melarikan diri dan mencari di mana Xiang. Setelah bertemu dengan kuda yang membawa Xiang, dia langsung menaiki kuda itu dan pergi dari tempat itu secepat mungkin. Chen membawa Xiang ke suatu rumah tua. Di sana dia meletakkan lelaki itu di luar rumah dan menyelimutinya karena udara di daerah itu sangatlah dingin. Setelah mengambil air untuk minum dan merawat Xiang, Chen baru menyadari jika lelaki yang dia rawat sangat tampan. Bahkan lelaki itu tidak seperti orang sunyu pada umumnya. Chen berkata jika dia akan membawa mereka ke Chang'an untuk perjalanan selanjutnya. Setelah merawat lelaki itu dan ingin beranjak dari sana, Chen malah diserang oleh Xiang. Bahkan dia sekarang dililit oleh selimut dan diikat tali oleh Xiang. Sedangkan Xiang sendiri malah makan bubur yang ada di sana dan pergi menggunakan kuda yang membawa mereka tadi. Untung saja sebelum lelaki itu pergi, Xiang sempat melemparkan anak panah untuk melepas tali lilitan Chen sehingga Chen bisa bebas. Tentu saja Chen berteriak kesal karena merasa dikhianati oleh orang yang dibantunya. Chen masih bertahan di tempat itu sampai malam tiba. Dia berusaha untuk menghangatkan badannya dengan api unggun yang dibuat oleh Xiang sebelum lelaki itu pergi. Untung saja ada anjing kecil yang datang menghampirinya dan menjadi temannya malam itu. Chen bergumam mengenai serangkaian kalimat yang diajarkan gurunya sejak dia berusia 8 tahun. Gurunya bilang itu adalah mantra suci. Pada akhirnya Chen pun tertidur ditemani oleh anjing kecil yang dia temukan tadi. Dalam tidurnya Chen sempat memimpikan pesan gurunya. Sebelum dia turun gunung dan mencari protektor martial good-nya. Besoknya dia terbangun saat matahari sudah berada di atas. Chen segera berkemas dan melanjutkan perjalanannya. Tanpa disangka anjing kecil yang menemaninya tadi malam mengikutinya. Dan keduanya berakhir berjalan bersama menuju tempat yang akan Chen tuju. Chen dan anjing itu sudah sampai di kota Mai. Di sana dia akan menyiapkan persediaan yang dia butuhkan untuk perjalanan ke Chang'an. Baru saja sampai di kota itu, Chen sudah menyelamatkan anak kecil yang sakit dan diberi hadiah uang sebagai tanda terima kasih dari orang tuanya. Dan tanpa disangka, Chen malah terlibat dalam insiden perampokan bank yang dilakukan Xiang Su. Saat Xiang dikerumuni oleh prajurit yang ingin menangkapnya, ada seseorang yang bernama Feng Xianjun berdiri di sampingnya. Lelaki itu berkata jika bank yang dibobol Xiang itu sudah menipu banyak orang. Tetapi Chen hanya diam saja tidak menjawab, sampai dia kehilangan Xiang lagi dari hadapannya. Qianjun sempat menanyakan apakah lelaki yang merampok itu musuh Chen atau tidak. Chen hanya menjawab jika dia pikir itu adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Setelah mengatakan itu, Chen segera pergi dari sana dan menyiapkan persediaannya untuk pergi ke Chang'an. Tetapi masalah kembali datang. Pejabat di sana mengumumkan jika orang-orang harus pergi ke selatan dan ambil jalur memutar karena ada perang yang terjadi. Chen yang ingin pergi ke utara atau Chang'an tidak bisa melewati jalur itu karena Xiangyan telah jatuh. Tiba-tiba Xianjun muncul dan berkata jika ada jalan di Gunung Longzong.
di sebelah barat Xiangyan. Tetapi sayangnya itu adalah jalan orang Chunyu dan pejabat di sana berkata, jika tak satu pun orang mereka yang kembali 2 hari lalu. Pada akhirnya Chen diberi izin untuk jalan ke sana oleh petugas dan Xianjun akan menemani lelaki itu karena kebetulan dia juga akan pergi ke Chang'an juga. Mereka berdua akhirnya berkenalan dan Xianjun berkata, jika dia harus membunuh seseorang di Chang'an dan orang itu bernama Pujian. Chen tentu saja terkejut. Dia langsung bertanya berapa bayaran Xianjun untuk membunuh kaisar. Ternyata bayarannya hanyalah 1 keranjang roti kukus. Tetapi saat Chen ingin meminta tolong untuk menculik Xianjun tidak bisa karena dia tahu kalau dia akan dikalahkan. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Tetapi saat berada di Gunung Longzong, mereka menemukan 1 mayat tentara. Xianjun memutuskan untuk menaruh mayat itu ke kudanya dan menyuruh kudanya untuk kembali ke kota Mai. Sedangkan keduanya akhirnya bermalam di tengah hutan sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Xianjun terbangun dari tidurnya saat mendengar suara kuda Chen yang sangat berisi. Entah kenapa Xianjun langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja, dia tiba-tiba diserang beberapa orang seperti mayat hidup. Walaupun berhasil mengalahkan salah satu mayat itu, tetapi dia berhasil dijatuhkan oleh yang lain. Untung saja Chen bisa terbangun tepat waktu. Chen mengambil batu besar dan melemparkannya ke arah mayat itu. Ternyata mayat itu adalah iblis kekeringan. Chen langsung mengeluarkan cahaya dari tangannya dan membuat iblis itu sedikit mundur ke belakang karena silau. Tetapi hal itu tidak membuat iblis itu pergi dan malah tetap maju menyerangnya. Xianjun bisa lari dengan cepat, sedangkan Chen berhasil dikepung. Lelaki itu mencoba menghindari iblis yang mengepungnya dengan naik ke sulur yang turun dari dahan tebing. Entah itu kesialan atau keberuntungan, dahan yang menahan sulur itu patah dan membuat batu tebing itu jatuh. Chen terjatuh ke belakang dan batu yang jatuh menimpa iblis kekeringan yang tadi mengerubunginya. Tanpa disangka pula, Xiangsu muncul dan membasmi iblis itu dengan pedangnya. Tetapi setelah melakukan itu, lelaki itu malah pergi. Dia sempat berkata kepada keduanya untuk tetap di tempat ini dan pergi ketika fajar tiba. Di sana Chen tahu jika Xiangla yang melemparkan mayat itu waktu di Gunung Longzong. Sebelum pergi menyusul Xiang, Chen sempat menjelaskan mengenai makhluk itu kepada Xianjun. Chen menyusuri hutan dan malah menemukan desa yang sepertinya ditinggalkan karena tidak melihat lampu sama sekali. Dia kemudian mengeluarkan lampu hati untuk meneranginya di dalam desa itu. Tanpa Chen sangka, lampu hati itu malah membimbing Chen untuk pergi ke suatu tempat. Di sisi lain, Xianjun bertemu dengan para prajurit selepas Chen pergi. Xianjun bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Salah satu prajurit menjelaskan jika sebulan lalu ada 2 orang penduduk melarikan diri dari desa di Gunung Longzong dan melapor ke pejabat kota Mai. Tetapi pejabat itu tidak percaya karena takut kalau tentara Qin melakukan serangan pengalihan dari timur ke barat. Chen terus mengikuti lampu hati itu sampai bertemu dengan Xiang. Mereka bersembunyi dan memperhatikan jika ada seperti peti mati berisi orang yang dikerubungi iblis kekeringan di atas bukit. Di sana Chen menemukan tulisan dinasti Jin, Raja Xianyang. Setelah mengatakan hal itu, Xianjun bersama para prajurit yang ditemuinya tiba di sana. Chen langsung mengkode kepada Xianjun untuk segera bersembunyi. Sedangkan para prajurit itu langsung menyerang orang dan kerumunan iblis itu. Para prajurit yang terkena gigitan iblis itu berubah menjadi iblis kekeringan dan melawan semua orang yang ada di sana. Chen entah kenapa malah mencoba membantu prajurit itu dan malah membuat Xianjun harus masuk ke dalam pertempuran. Sedangkan Xiang, dia langsung mengincar orang memakai topeng yang ada di atas bukit yang dia pikir adalah pemimpin pasukan iblis itu. Xianjun dan Chen berhasil mengalahkan semua pasukan iblis kekeringan dan segera menyusul Xiang di atas.
Xian Jun dan Xiang bekerja sama untuk melawan monster itu dan berhasil membuka topeng yang dipakai lelaki itu. Lelaki itu bukanlah iblis, jadi dia tidak takut dengan lampu hati milik Chen. Lelaki itu segera melakukan tugasnya dan membuat mayat Raja Chu menghilang dari tempat itu. Xian Jun dan Xiang kembali menyerang kembali. Untung saja lelaki itu dapat dikalahkan dengan pedang Xiang yang sudah diberi kekuatan lampu hati milik Chen. Chen, Xian Jun, dan Xiang akhirnya melanjutkan perjalanan mereka bersama. Kebetulan Xiang juga akan pergi ke kota Chang'an. Xian Jun menebak jika Xiang ke sana untuk menemui klan Sun Yu. Xian Jun berkata jika mereka bisa pergi ke Chang'an dan meminta bantuan dari klannya. Malamnya mereka bermalam di suatu rumah. Di sana ada pemandian air panas dan Chen memutuskan untuk berendam di sana. Saat berada di pemandian itu, dia bertemu dengan Xiang. Mereka mengobrol sebentar dan Chen menanyakan apakah Xiang benar-benar memutuskan untuk tidak menjadi guardian. Xiang menjawab jika mereka sudah impas dengan saling menolong, dan lelaki juga menyuruh Chen mencari orang lain. Besoknya mereka akhirnya sampai di kota Chang'an. Kota itu terlihat makmur di bawah pemerintahan Kaisar Sun Yu. Ketika Chen sedang melihat makanan di pasar kota itu, dia terpisah dengan yang lain dan malah menabrak seseorang. Orang itu bernama Tou Bayan dan untung saja lelaki itu tidak mempermasalahkan kejadian ini. Untung saja Chen bisa bertemu kembali dengan Xian Jun dan Xiang di kerumunan pasar itu. Di sana Xian Jun sempat menawari Chen untuk tinggal bersamanya beberapa hari jika lelaki itu belum punya tempat tinggal. Tetapi Chen menolak hal itu. Dia berkata akan meminta bantuan teman lamanya untuk tinggal di kota Chang'an ini. Chen meminta tolong kepada Xian Jun untuk menjaga anjingnya karena dia tidak bisa membawa anjingnya itu ke tempat temannya. Dan setelah itu mereka berdua berpisah. Sekarang Chen dan Xiang sudah berada di rumah teman Chen. Teman Chen bernama Yuwen Xin. Tetapi saat ingin mencari temannya itu, penjaga di sana malah berkata jika Yuwen tidak ada di rumah. Chen terus mengetuk pintu itu dan berakhir dihentikan Xiang karena bisa dianggap mengganggu. Ketika ingin pergi, rumah itu terbuka dan Yuwen bersama orang yang sempat Chen tabrak tadi keluar. Chen segera mendekati Yuwen dan menyapanya. Di sana Chen dikenalkan oleh Yuwen kepada Tou Bayan, seorang perwira umum di kota Chang'an. Setelah perkenalan singkat, Tou Ba berpamitan untuk pergi dari rumah Yuwen karena urusannya sudah selesai. Setelah kepergian Tou Ba, Yuwen langsung berkata kepada Chen seharusnya Chen bisa tinggal bersamanya beberapa hari. Tetapi karena hari ini kurang bagus dan saudaranya tidak begitu cocok, Yuwen menyuruh Chen untuk mencari tempat tinggal dulu. Chen yang mendengar itu hanya bisa mengepalkan tangannya dan mengucapkan salam lalu pergi dari sana. Saat perjalanan pergi, Chen dan Xiang bertemu dengan Tou Ba. Lelaki itu langsung menghampiri Chen dan memberikan seperti cincin giok kepada Chen dengan alasan Chen adalah teman baik Yuwen dan sebagai tanda pertemanan mereka. Bahkan juga menjelaskan di mana rumahnya dan berkata jika Chen bisa ke sana jika membutuhkan bantuan. Xiang yang melihat itu segera menarik Chen untuk pergi dan berkata akan membawanya ke suatu tempat. Ternyata Chen dibawa ke Aula Denming, istana kekaisaran. Pantas saja dari tadi banyak penjaga dan mereka diserang penjaga itu saat masuk ke dalam bangunan ini. Dan tanpa disangka, Kaisar Pujian keluar dan beberapa orang di sana mengenali Xiang dengan sebutan Great Chanyu saat lelaki itu membuka topengnya. Mereka berdua disambut baik oleh Kaisar Pujian. Bahkan Xiang Su diperbolehkan duduk di samping lelaki itu. Yang membuat Chen sebal adalah Xiang memperkenalkan dirinya sebagai orang yang ditemukan Xiang di jalan yang dibilang bisu. Tak lama setelah mereka mengobrol, ada seorang wanita bersama dayangnya. Ternyata itu adalah putri Yan Nan Zhao. Dia mendengar jika ada pembunuh datang dan tahu jika Chanyu yang datang. Zhao tidak mengatakan apapun lagi dan berlalu dari tempat itu. Setelah wanita itu pergi, Xiang mulai menjelaskan kenapa dia menghilang selama ini.
Ternyata dia pergi ke selatan untuk melacak pemusnahan suku Valenus. Dan suku itu berubah menjadi mayat hidup dalam semalam. Saat itu, pembunuhnya lari ke selatan dan Xiang terjebak dalam mantra iblis saat mengejarnya. Begitulah dia ditangkap orang-orang jin dan dipenjara di Guanzhong. Xiang ingin membicarakan sesuatu dengan kaisar tetapi dia tidak ingin Chen mendengarnya. Jadi dia menyuruh seseorang untuk membawa Chen ke tempat beristirahat. Tengah malam, saat Chen tertidur, dia Xiang masuk ke dalam tempat Chen tertidur. Lelaki itu menyuruh Chen bangun jika sudah membuka matanya. Di sana Xiang terlihat sangat kesal. Ternyata pembicaraan dengan kaisar tadi membuatnya marah. Xiang berkata jika kaisar ingin mencoba memaksa menangani aliansi kuno kekaisaran, aliansi itu adalah aliansi yang dibentuk oleh semua suku Sun Yu di luar jalur Shanhai. Xiang mengizinkan Chen untuk tinggal di istana beberapa hari, tetapi Chen harus mencari tahu dari mana datangnya gaul atau mayat hidup itu dan siapa dalangnya. Chen setuju, tetapi Xiang juga harus membantunya. Chen akan pergi ke Menteri Pekerjaan Umum untuk memeriksa kebijakan dan catatan budaya Chang'an dari dinasti sebelumnya. Besoknya Chen diantar oleh orang yang disuruh Xiang ke Menteri Pekerjaan Umum untuk memeriksa sesuatu. Tetapi di jalan dia bertemu dengan Tauba, dan lelaki itu akhirnya yang mengantar Chen. Di tempat Menteri Pekerjaan Umum, pejabat di sana langsung memberikan tumpukan berkas mengenai semua informasi Chang'an di dinasti Han. Sedangkan Xiang, dia sedang terduduk di ruangannya dan ada satu orang di sana yang memperlihatkan gambar-gambar gadis agar Xiang bisa memilihnya dan menikahinya. Xiang yang memang tidak tertarik langsung menyuruh lelaki itu pergi. Putri Zhao tiba-tiba datang dan duduk di sebelah Xiang. Zhao memberikan baju yang dibuatnya dari brokat Sichuan kepada Xiang, yang dikirimkan ke istana setahun lalu. Tidak hanya Xiang yang mendapatkannya, tetapi Zhao juga menyuruh seseorang untuk membuat satu pasang baju juga untuk Chen. Zhao juga bertanya siapa Chen. Xiang hanya menjawab jika selepas dari Xianyang, Chen selalu mengikutinya dan dia berakhir mengangkat Chen sebagai pelayan. Chen dan Tauba masih berada di tempat Menteri Pekerjaan Umum sampai sore hari. Setelah membaca beberapa gulungan, akhirnya Chen menemukan sesuatu. Chen bertanya kepada Tauba di mana tempat yang ada di gulungan yang dia pegang itu. Ternyata itu adalah rumah pinus di barat kota. Chen jadi teringat perkataan Feng jika lelaki itu tinggal di sana saat di kota Chang'an ini. Chen memutuskan untuk pergi ke sana. Tetapi sebelum pergi ke sana, Chen melaporkan hasil pencariannya kepada Xiang. Saat masuk ke dalam ruangan Xiang, Chen bertemu dengan Putri Zhao. Dia memberi hormat kepada putri dan langsung memberitahu jika dia menemukan petunjuk di Menteri Pekerjaan Umum dan akan ke rumah pinus di barat kota untuk menyelidikinya. Setelah mengatakan hal itu, Chen segera pergi dari sana. Tetapi sebelum pergi, Zhao sempat ingin memberikan baju yang sudah dia bawa ke Chen dan sempat ingin menjodohkan lelaki itu dengan adik Tauba. Chen yang mendengar itu menolak dengan halus dan segera pergi dari sana. Chen sampai di tempat itu pada malam hari. Dia memasuki rumah pinus dari pintu belakang dan mendapatkan masalah karena dikira penyusup. Untung saja ada Qian Jun yang membantunya. Ternyata di salah satu ruangan sedang diadakan pertemuan yang dipimpin oleh Feng Qianyi, kakak dari Xian Jun. Mereka membahas mengenai pemberontakan yang akan mereka lakukan terhadap kekaisaran. Setelah pertemuan itu selesai, Chen dibawa Qian Jun untuk mendekati kakaknya. Di sana mereka sempat mengobrol dan Chen mengetahui fakta jika keluarga Feng pernah menjadi eksorsis dan mempunyai pedang alam semesta. Chen senang saat mengetahui keluarga Feng adalah keturunan eksorsis. Di sana Chen langsung menjelaskan mengenai semua artefak kehilangan mananya, kecuali lampu hati yang masih sedikit berguna. Chen langsung menunjukkan lampu hati yang dia punya dan menjelaskan mengenai hal itu. Setelah itu Chen langsung mengeluarkan kertas yang dia bawa dan berbicara maksud tujuannya datang ke tempat ini.
Chen berkata jika divisi eksorsis di Chang'an selama akhir dinasti Han berada di Gunung Pinus ini. Chen ingin menuju tempat itu untuk mencari petunjuk yang dia perlukan. Ternyata yang ditunjuk Chen tadi adalah gudang Si Feng. Chen mendorong kursi roda Xian Yi untuk memasuki gudang itu. Mereka berdua memasuki gudang lebih dalam dan menuju tempat di mana kertas Chen arahkan. Tetapi saat Xian Yi ingin membuka pintu gudang di sana, mereka seperti berdebat akan sesuatu. Xian Yi meminta bantuan kepada Chen agar membantu pasukan elitnya. Tetapi Chen menolak karena Chen sangat mengikuti aturan eksorsis, yang mengatakan jika tidak boleh terlibat dalam perselisihan manusia. Chen terus menolak hal itu sampai Xian Yi menyinggung mengenai kematian orang tuanya yang dibunuh oleh Yuan, salah satu dari suku Sun Yu. Chen terkejut sampai tangannya gemetar mendengar penuturan itu. Sedangkan Xian Yi masih terus memprovokasi agar Chen mau membantunya. Untung saja Xian Jun datang dan memberitahu sesuatu yang gawat. Ternyata di luar gudang ada Xiang yang datang. Dia terlihat sangat marah dan tidak berkata apa-apa selain menyentak tangan Chen agar menjauhi Xian Jun dan menatap Xian Jun dengan garang. Xian Jun menyuruh Chen untuk kembali istana dan meminjamkan kereta untuknya. Di perjalanan, Chen masih memikirkan perkataan Xian Yi mengenai fakta yang baru dia dengar. Tetapi saat sedang bingung sendiri, tiba-tiba atap keretanya dipotong oleh Xiang. Ternyata Xiang melakukan itu karena mereka diserang oleh iblis. Xiang mencoba untuk melawan iblis tetapi tidak bisa dan berakhir lelaki itu menggendong Chen untuk pergi dari sana. Chen sempat mengeluarkan lampu hatinya untuk menghalau iblis itu. Untung saja hal itu berhasil dan mereka selamat sampai di kediaman Xiang di Kekaisaran. Setelah itu mereka memutuskan untuk beristirahat. Besoknya ketika sudah bersiap, Chen diundang oleh Kaisar Pujian ke Aula Taixing untuk mengobrol. Di sana dia juga bertemu Wang Xie, kanselir kerajaan yang sedang menghadap Jian. Setelah berkenalan dan sedikit mengobrol dengan Chen, Xie memutuskan untuk pergi karena ada kegiatan yang harus dia lakukan. Di aula itu hanya tinggal Jian dan Chen. Di sana Jian ingin menyampaikan sesuatu kepada Chen. Pertama, dia berterima kasih karena sudah menyelamatkan Xiang. Jian juga bertanya bagaimana Chen bisa sampai di Xianyang. Chen menjawab jika dia ke Xianyang untuk beristirahat dan tersesat di sana. Chen juga menjelaskan jika dia belajar ilmu medis selama beberapa tahun dan belum banyak belajar mengenai urusan negara. Tak berapa lama, Xiang datang dan lelaki itu mengajak Chen untuk pergi dari sana. Di luar, Xiang bertanya apa yang Chen dan Jian obrolkan sebelum dia sampai di sana. Karena dia melihat jika Jian tersenyum seperti serigala. Xiang langsung menyuruh Chen untuk mengabaikan semua omongan dari lelaki itu. Xiang langsung membicarakan tujuannya mencari Chen. Xiang percaya jika Chen adalah eksorsis, tetapi dia tidak seharusnya pergi ke kediaman Song Bai karena Jian tahu apa yang mereka inginkan. Tetapi tidak bisa berbuat apapun karena tidak mempunyai bukti. Chen langsung menjawab jika dia tidak tahu apapun. Dia datang karena melihat di peta bahwa administrasi umum ada di tempat itu. Xiang lalu membawa Chen untuk menemui Xian Jun di suatu tempat. Di sana Xiang ingin Xian Jun membawa mereka untuk menemukan kunci agar mereka bisa menemukan divisi eksorsis. Tentu saja dengan ancaman jika tidak mau membantu, maka keluarga Feng akan diusir dari kota Chang'an. Sorenya mereka berhasil masuk ke dalam gudang Si Feng dengan bantuan Xian Jun. Ketika masuk ke ruangan itu, dia tidak tahu harus melakukan apa. Sampai Xiang membuka sebuah kotak. Dari dalam kotak itu ada cermin yin yang memunculkan aura jahat yang menyedot tubuh ketiganya. Xian Yi tiba-tiba datang dengan tawanya dan mengambil cermin yin yang itu. Anjing Chen yang dari tadi bersama mereka tiba-tiba mengambil cermin itu dari tangan Xian Yi dan pergi dari tempat itu. Chen dan Xiang terlempar ke dunia cermin. Mereka menyadari hal itu karena mereka menemukan tulisan yang ada di gulungan itu terbalik.
Mereka juga merasakan aura kebencian yang kuat di tempat ini. Dan aura kebencian itu bisa digunakan untuk mengaktifkan senjata sihir. Keduanya memutuskan untuk pergi ke divisi eksorsis dinasti Han. Tetapi di perjalanan mereka bertemu dengan Xianjun yang sedang melawan banyak mayat hidup. Ketiganya langsung berkumpul dan memutuskan untuk pergi ke divisi eksorsis bersama untuk mencari petunjuk. Tetapi mereka bertiga malah dihadang oleh pembunuh bertopeng yang sempat menyerang Xiang dan Chen semalam. Xiang segera menyuruh Xianjun untuk pergi dengan Chen terlebih dahulu. Sedangkan dia akan melawan lelaki itu. Xiang curiga jika lawannya sekarang ada hubungannya dengan Keyala. Chen dan Xianjun sudah sampai di tempat yang dituju. Sesuai dengan pemikirannya, di sana ada divisi eksorsis dinasti Han. Mereka berdua segera masuk ke dalam divisi itu. Tetapi saat melangkah masuk, Chen seperti merasakan sesuatu, seperti dinding yang dia tembus. Keduanya segera memeriksa ke dalam gedung itu dan mencari petunjuk. Sesampainya di atas, mereka berdua malah melihat Xiang yang sedang berlari dari kejaran para mayat hidup. Xiang segera menempatkan diri di senjata yang bisa melemparkan panah. Dan Xianjun segera berlari menuju Xiang untuk membantunya. Dari atas Chen melemparkan panah itu dan berteriak kepada kedua rekannya untuk segera masuk ke dalam karena mayat hidup itu tidak bisa menembus perlindungan gedung ini. Setelah ketiganya berada di dalam gedung, Chen segera mencari petunjuk yang membawanya ke dalam ruang bawah tanah di sana. Beberapa saat setelah mencari, dia menemukan tempat itu. Chen meminta Xianjun untuk mengamati mayat hidup itu. Sedangkan dia dan Xiang akan masuk ke ruangan bawah tanah untuk mencari petunjuk. Di dalam sana, terdapat banyak gulungan tetapi tulisannya terbalik. Mereka terus mencari sampai Xiang menemukan satu buku yang tulisannya tidak terbalik dan menyuruh Chen membacanya. Buku itu milik Zhang Liu yang menceritakan bahwa dia menemukan mutiara Ding Hai yang bisa melepaskan energi yang berlimpah dan dia menyimpannya di cermin Yin Yang. Chen merasa bingung karena Liu sama sekali tidak mengungkit mengenai Hanba. Di sana juga ada selembar peta yang bisa menjadi petunjuk untuk mereka. Untuk masalah itu mereka kesampingkan terlebih dahulu karena mereka harus mencari cara untuk keluar dari cermin ini. Mereka kembali mencari gulungan dan menemukan mengenai cermin Yin Yang. Di sana dikatakan jika mereka harus menemukan sisi cermin ini untuk bisa keluar. Pada akhirnya, bayangan dalam cermin ini akan menjadi khayalan saja atau dengan kata lain, mereka tidak bisa membawa catatan ini keluar. Di luar, para mayat itu masih terus berusaha untuk masuk ke dalam dinding perlindungan. Chen berkata jika dinding perlindungan itu dibuat untuk melindungi senjata sihir, dan ternyata senjata itu adalah pedang yang ada di sana. Ketika pedang itu dicabut, maka dinding pertahanan itu lenyap. Di sini mereka harus kembali ke istana Weiyang karena Chen merasa di sana ada dinding pertahanan juga dan menebak jika dinding itu melindungi cermin Yin Yang. Mereka bertiga berhasil melewati mayat itu dan kembali ke istana Weiyang. Sesampainya di sana mereka langsung berpencar untuk mencari cermin itu. Setelah berhasil menemukan, mereka langsung melakukan tugas mereka masing-masing. Chen yang membuka cermin itu dan Xiang bersama Xianjun yang menahan para mayat hidup itu. Untung saja mereka berhasil keluar dari cermin itu dan muncul di kediaman Putri Zhao. Ternyata anjing Chen yang membawa cermin itu ke kediaman Kaisar dan Zhao berbaik hati untuk menjaga anjing itu. Chen langsung menjelaskan apa yang terjadi. Tetapi setelah itu, Zhao malah menyerangnya dan menyergapnya. Di sana akhirnya Xiang tahu jika Zhao lah yang mengutus pembunuh. Dan sekarang Zhao ingin menggunakan Chen untuk mengajukan persyaratan. Tetapi kejadian itu berakhir dengan terbunuhnya Zhao karena Xiang menusukkan pedangnya ke arah wanita itu.
Tidak hanya itu, anjing Chen juga terbunuh karena berusaha melindungi Chen. Serta Chen dan Xiang harus berlari menjauh karena Pujian ingin membunuh mereka berdua karena terbunuhnya Zhao. Xiang dan Chen sekarang berada di suatu gudang. Di sana Xiang seperti menyesal karena tidak bisa mengontrol kekuatannya dan membuat Zhao meninggal. Chen menenangkan lelaki itu dan berkata jika mereka bisa menjadi tahu siapa yang menyesatkan Zhao. Dan bagaimana gadis itu bisa berkolusi dengan keluarga Feng. Xiang yang mendengar itu langsung berdiri dan ingin pergi untuk menemui Jian dan menyelamatkan Xianjun sebelum pemberontak mulai beraksi. Ternyata gudang yang mereka tempati ini adalah milik Touba. Xiang berkata jika mereka harus segera pergi dari sana. Tetapi Chen memiliki cara sendiri yaitu menemui Touba agar bisa membantunya dan Xiang untuk memasuki istana. Chen segera menemui Touba dan menceritakan apa yang dia ketahui. Touba tentu saja tidak percaya begitu saja. Chen berkata jika bisa saja Zhao dikendalikan aura jahat yang berhubungan dengan keluarga Feng. Touba yang mendengar itu berkata jika seluruh keluarga Feng menghilang hari ini. Dan Qianjun akan dieksekusi sore ini. Benar saja, sore hari semua warga berkumpul untuk menyaksikan Qianjun yang akan dieksekusi. Tetapi ada kejadian yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba ada asap hitam mengelilingi mereka dan muncul beberapa mayat hidup dari dalam asap itu. Ternyata itu adalah ulah Qianyi. Lelaki itu berada di salah satu menara dan mengeluarkan aura kebencian untuk memunculkan mayat hidup dari cermin Yin Yang. Chen yang melihat itu segera mengeluarkan lampu hatinya untuk menahan aura kebencian itu. Dia juga memanfaatkan kejadian itu untuk menyelamatkan Qianjin dari meja eksekusi dibantu oleh Touba yang akhirnya percaya dengan ceritanya. Tetapi saat ingin membantu Xiang, Chen malah tertangkap oleh Jian yang mencekiknya. Tetapi Chen langsung berkata jika hanya dia yang bisa menaklukkan Qianyi. Jian akhirnya melepaskan cekikannya dan membiarkan Chen pergi untuk menghadapi Qianyi. Chen dan Xiang bekerja sama untuk mengambil cermin Yin Yang itu dari Qianyi. Setelah berhasil, Chen langsung mengeluarkan kekuatannya untuk mengaktifkan cermin Yin Yang dan menghisap mayat hidup di sana. Tetapi karena mayat hidup yang terlalu banyak, dan cermin itu hanya bisa menahan aura kebencian, Chen tidak bisa menghisap semua mayat itu. Setelah itu sempat terjadi perdebatan antara Jian dan Xiang. Chen segera menghentikan hal itu karena masalah Hanba lebih penting. Apalagi saat mendengar banyak mayat hidup di kota. Chen yang mengetahui keberadaan Xianyi di dalam istana dan membawa Qianjun bersamanya, langsung meminta Jian untuk segera menyuruh pasukannya menggiring Hanba keluar kota, agar kota Chang'an selamat dan membiarkan mereka untuk menangkap Qianyi. Setelah itu dia akan menjelaskan semuanya ke Jian. Jian setuju dengan itu dan segera menyuruh pasukannya untuk mengusir mayat hidup itu dari kota. Pada akhirnya, Chen, Xiang, dan Touba menuju ke tempat Qianyi berada. Chen dan Qianyi berdebat mengenai kelakuan Qianyi yang sangat jahat. Qianyi hanya tertawa dan berkata jika tuannya akan datang dan mereka semua akan bangkit. Setelah mengatakan itu, ada seseorang yang datang dengan memakai topeng. Orang itu mengenalkan dirinya dengan raja dari dataran tengah, Raja Zhao Simali. Orang itu langsung menyerang mereka bertiga. Tentu saja Xiang tidak diam begitu saja. Dia langsung menahan serangan itu. Tetapi entah kenapa, Qianjun seperti tidak sadar dan menyerang mereka. Ketiganya seperti terlilit sulur dan tidak bisa bergerak. Chen dan Xiang yang berusaha melepaskan diri malah membuat ikatan di tubuhnya menjadi lebih erat dan membuat mereka mengeluarkan darah. Tanpa mereka ketahui, darah keduanya bercampur. Dan hal itu membuat ledakan energi yang besar dan membuat tubuh Xiang diselimuti energi itu. Dengan kekuatannya yang sekarang, Xiang bisa dengan mudah membasmi iblis di depannya. Bahkan dia juga bisa mengalahkan Qianyi.
Setelah kejadian ini, mereka melihat jika pasukan Pinyang Yan Nancong datang. Tentu saja mereka datang karena mendengar kabar Zhou. Hampir ada peperangan di sana jika Jian tidak menghentikan. Mereka semua berakhir berdebat dan diakhiri dengan perkataan Chen yang menuduh Jian penyebab semua ini. Perang yang terjadi mengakibatkan banyaknya aura kebencian yang terbentuk dari ratusan ribu mayat. Setelah mengatakan itu, mereka pergi dari kota Chang'an diantar oleh 16 bagian rakyat yang mengikuti Xiang. Xiang, Chen, Qianjun dan semua orang yang mengikuti mereka sampai di suatu tempat untuk beristirahat. Di sana Xiang, Chen dan Qianjun sedang berkumpul di dekat api unggun selagi mengobrol. Mereka bertiga membahas mengenai Hanba dan rencana mereka selanjutnya masing-masing. 我事后南下追查克耶拉，喝下了一个叫克耶拉的人所开的灵药后。 Chen yang berencana untuk mengikuti Xiang ke selatan untuk menemukan penyebab sihir yang menghilang dan mengalahkan tuan dari Qianyi. Sedangkan Qianjun, dia akan pergi ke Chang'an Laoyang atau mencari makam raja ke-8 untuk mencari tahu tentang semasa hidup kakaknya. Setelah itu, Chen menghampiri Xiang yang merebahkan dirinya tak jauh dari sana. Di situ Chen menyinggung mengenai catatan kuno tentang mutiara laut yang ada di dalam cermin Yin yang kemarin. Xiang mengetahui tempat itu dan mengajak Chen untuk ikut bersamanya. Tapi mereka harus kembali ke dataran Chile dulu. Saat dalam perjalanan menuju Chile, Xiang menggambarkan peta yang mereka lihat di dunia cermin. Xiang berkata jika tempat itu berada di sebelah utara dataran Chile, yang bernama LR Kilum atau Koloucha dalam bahasa Kunyun. Itu merupakan tempat naga jatuh dan mati. Akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Xiang disambut baik oleh warga di sana. Bahkan mereka diberikan makan malam yang enak dan arak yang sangat bagus. Di sela makanannya, Chen bertanya mengenai tempat yang bernama ER Kilum itu dan kapan bisa pergi ke sana. Xiang menjawab jika suku Akele yang mengenal gunung RR Kilum baru kembali 20 hari lagi. Chen yang mendengar itu langsung berkata jika dia akan pergi sendiri saja jika begitu. Tetapi setelah mengatakan itu, Chen malah pingsan karena mabuk. Chen akhirnya tersadar. Tetapi saat dia sadar, dia malah disuruh mencuci baju milik Xiang yang dia muntahi saat lelaki itu membawanya ke kamarnya. Saat sedang mengobrol, mereka dikagetkan dengan teriakan seseorang yang masuk membawa tandu ke kamar mereka. Ternyata mereka menemukan orang yang terluka dan orang itu adalah Che Laofeng. Dia adalah saudara angkat Xiang. Xiang panik dan menyuruh Chen untuk mengobati saudaranya itu. Ternyata Laofeng terkena cakaran serigala dan pedang. Chen langsung menyuruh Xiang untuk mengambil arak putih dan dia akan menyiapkan jarum. Setelah semuanya siap, Chen segera melakukan pekerjaannya. Dia menjahit luka Laofeng dan merawat lelaki itu dengan baik sehingga Laofeng bisa melewati masa kritisnya. Xiang yang mendengar kabar itu bisa mengembuskan nafas lega dan berterima kasih kepada Chen. Di sana dia juga menceritakan mengenai bagaimana hubungan dirinya dan Laofeng yang bisa menjadi saudara angkat. Besoknya Laofeng akhirnya tersadar. Chen masih setia mengurus lelaki itu sampai lelaki itu benar-benar bangun dari pingsannya. Laofeng bercerita waktu dia sedang berburu, ada serigala yang menerjang dan meremasnya. Tidak hanya itu, setelah diserang serigala, dia malah terkena perangkap orang Akele. Semua orang bergembira Laofeng sudah sadar dan meminta Chen untuk menetap di tempat ini, agar bisa menjadi tabib di aliansi mereka. Beberapa hari kemudian, perayaan musim gugur orang Sunyu dimulai. Semua menyambut itu dengan ramai. Chen memutuskan untuk menepi dan merebahkan dirinya di suatu tempat. Dia sangat menikmati itu sampai dia melihat Touba datang. Chen berkata kepada orang-orang di sana jika itu adalah temannya dan tidak perlu khawatir.
Tauba datang memberitahu Chen jika Jian berhasil membujuk Yan Nanchong sehingga tidak meminta pertanggungjawaban Jiang. Tetapi Qian Jun harus ditangkap dan diserahkan ke keluarga Yan Nan. Tauba juga membujuk Chen untuk kembali ke Chang'an, bahkan dia berkata jika dia akan membantu Chen untuk membangkitkan divisi eksorsis di sana. Chen berkata dia akan kembali tetapi belum waktunya dan mengajak Tauba untuk berkeliling di tempat ini. Ternyata Xiang sudah menguping sendari tadi dan muncul di sana. Tauba yang melihat itu memutuskan untuk segera pergi dari sana dan melapor ke Jian mengenai tugasnya ini. Tetapi setelah lelaki itu pergi, Lau Fang dan yang lain malah datang dan berkata kepada Chen agar menyerahkan Tauba kepadanya. Xiang yang mendengar itu langsung berkata jika Tauba sudah pergi. Dan segala pertarungan dilarang di dataran cilik ini. Untung saja Xiang bisa mencegah Lau Fang dan yang lainnya untuk membalas dendam kepada Tauba. Dan membuat mereka kembali ke tempat mereka masing-masing. Chen yang melihat itu tentu saja berterima kasih kepada Xiang. Musim dingin telah tiba dan dataran cilik sudah turun salju. Chen bangun dan merasakan udara yang sangat dingin menerpa tubuhnya. Dia memutuskan untuk memakai pakaian yang lebih hangat dan pergi keluar menemui Xiang. Di luar, Xiang mengajak Chen untuk bermain seluncur salju dan bola salju. Di sana juga ada Lau Fang yang sudah siap untuk bermain perang salju. Tetapi karena udara yang sangat dingin, Chen memutuskan untuk kembali ke tempat istirahatnya dan itu juga membuat Xiang juga ikut kembali dan membatalkan permainan bola saljunya. Lau Feng yang melihat itu tentu saja kesal. Lau Feng bahkan menyusul kakaknya ke dalam ruangannya. Di sana dia menuduh Chen menghasut Xiang dan ingin mengusir Chen pergi dari dataran cilik ini. Bahkan dia rela mengembalikan kesehatan yang sudah diberikan Chen kepadanya agar lelaki itu pergi dari sini. Perdebatan itu terhenti karena ada orang dari Kaleye datang. Orang itu meminta bantuan kepada Xiang untuk menyelamatkan suku mereka dari kebinasaan. Orang itu juga membawa cincin 4 warna sebagai hadiah. Xiang yang melihat itu langsung berkata jika dia akan membantu semaksimal mungkin. Ternyata permasalahan mereka mengenai pengobatan. Ratu Akele mereka mengalami kesulitan dalam persalinan. Lau Feng tidak terima jika kakaknya mau membantu suku Akele karena dendam Rouran kepada suku mereka. Tetapi Chen yang seorang tabib menawarkan dirinya untuk ikut bersama orang suku Akele untuk menolongnya. Mendengar hal itu, Xiang langsung berdiri dan mengantar Chen untuk pergi ke suku Akele. Bahkan dia membanting Lau Feng yang notabene adalah adik angkatnya karena menghalangi jalannya. Setelah sampai di tempat suku Akele, Chen langsung membantu persalinan Ratu Akele. Tak beberapa lama setelah itu, Ratu Akele berhasil melahirkan seorang pangeran kecil yang mereka beri nama Nadolou. Xiang mengambil kesempatan di sana untuk bertanya mengenai RR Kilum. Raja Akele langsung menyuruh seseorang untuk memanggil Huyun Kun yang mengetahui tempat yang dimaksud Xiang. Kun datang dan memberitahu jika tempat yang ada di peta Xiang adalah tempat yang dikutuk. Mayat kembali hidup dan manusia tidak dapat keluar dari situ. Kun pernah masuk ke sana 10 tahun lalu dan bertemu hantu gunung. Mereka segera berpamitan dari tempat Raja Akele dan ingin kembali ke dataran Cili. Tetapi baru saja mereka keluar, mereka malah melihat ada serangan Hanba di sana. Seluruh warga suku Akele segera pergi dari sana dan melarikan diri menyeberangi sungai yang beku. Sedangkan Xiang dan Chen berada di belakang mereka. Xiang berhasil membelah sungai yang beku agar para Hanba itu tidak dapat menyeberang. Untung saja dia berhasil selamat juga dan tidak ikut tercebur di sungai yang dingin. Dari tepian sungai, keduanya seperti melihat seseorang yang mengendarai kuda dan seperti pemimpin dari Hanba-Hanba itu. Mereka berkumpul di kediaman Xiang.
Di sana Ratu Akele akhirnya mengaku jika pemimpin Hanba itu adalah putra mereka yang dibunuh Lao Feng 3 tahun lalu. Lao Feng membunuh putra Ratu Akele karena putranya telah membunuh Zhao Zhen dari suku mereka. Waktu itu ada tabib datang ke tepi danau Balikun. Orang itu adalah Kaleya. Dia meletakkan jantung berwarna hitam ke dalam Yaudou dan 3 hari kemudian, putranya itu bisa hidup kembali. Setelah itu, putranya dan bawahan hantu gunungnya menuju Gunung RR Kilum. Siang langsung memerintahkan semua suku untuk bekerja sama menjaga dataran Chile. Besoknya saat Siang dan Chen ingin pergi ke Gunung RR Kilum, Lao Feng kembali berbuat ulah karena tidak ingin kakaknya itu pergi. 这里有你，你是我唯一信任的人。 Pada akhirnya, Chen diantar oleh Raja Akele terlebih dahulu ke Gunung RR Kilum. Selagi Siang memberi pelajaran kepada adiknya, Chen dan kepala suku Akele sudah sampai di hutan Halahe, tempat di mana Wei Qing mengalahkan Sun Yu. Raja Akele benar-benar melindungi Chen sepanjang perjalanan dan memperlakukan Chen dengan baik. Mereka terus berjalan tanpa henti sampai mereka berada di tengah hutan. Malam hari di saat mereka beristirahat, mereka berdua diserang oleh kawanan serigala yang banyak. Raja Akele menyuruh Chen untuk bersembunyi sementara dirinya melawan serigala yang banyak itu sendirian. Raja Akele kewalahan melawan banyak serigala dan berakhir dibawa pergi oleh para serigala itu. Di belakang, Chen mencoba untuk mengusir para serigala dengan lampu hatinya. Tetapi dia tiba-tiba diserang oleh seorang anak panah yang memiliki cakar besar sebagai senjatanya. Anak itu merupakan salah satu dari kawanan serigala itu. Untung saja Siang datang tepat waktu dan menolong Chen. Serigala putih besar yang melihat pertarungan Siang dan anak kecil itu melolong. Lolongan itu seperti tanda jika anak kecil itu harus pergi dari sana. Benar saja, anak kecil itu menaiki serigala putih besar dan pergi meninggalkan Siang dan Chen sendirian. Setelah para serigala pergi, Siang langsung memarahi Chen karena pergi meninggalkannya. Dia harus mengejar Chen dan kepala suku Akele 7 hari 7 malam lamanya. Dan saat itu mereka sadar jika kepala suku sudah tidak bersama mereka. Siang langsung bersiul memanggil kuda dan menyuruh Chen mengikutinya untuk mencari di mana kepala suku berada. Mereka terus berkuda menyusuri jalan yang ditinggalkan para serigala itu untuk mencari di mana kepala suku berada. Dan sampailah mereka di jalan di antara tebing berbatu. Di sana Chen melihat banyak serigala yang melihat mereka. Tetapi yang membuat mereka terkejut adalah banyak gagak yang datang yang mengusir serigala itu. Ternyata di antara gagak itu ada seseorang. Dan orang itu langsung menyerang mereka berdua. Siang langsung menyuruh Chen untuk menunggu sementara dia akan bertarung dan mengejar orang itu. Tetapi malah nasib Chen malah dikejar segerombolan serigala dan dibawa pergi dari tempat itu. Chen dibawa ke tempat di mana anak yang menyerang mereka kemarin berada. Di sana anak itu tidak berbicara tetapi memperkenalkan dirinya sebagai Xiao Shan melalui tulisan. Chen langsung menanyakan di mana Raja Akele berada dan kenapa anak itu mempunyai senjata sihir retakan di langit. Senjata yang berbentuk cakar di tangannya. Shan segera melolong dan serigala putih besar datang. Dia membawa Chen untuk naik ke punggung serigala itu dan membawanya pergi ke suatu tempat. Di perjalanan tanpa sengaja Chen bertemu dengan Siang. Chen meminta Shan untuk mendekati Siang. Saat berada di dekat lelaki itu, dia seperti mendengar suara yang mengatakan penguasa lampu hati telah tiba. Tetapi dia telah terlambat. Chen tentu saja berteriak karena tidak tahu bagaimana suara itu berasal. Di tengah kebingungannya, Chen malah dibentak oleh Siang agar meninggalkan tempat ini. Tiba-tiba mereka dikagetkan oleh Hanba yang berhasil dikalahkan Siang tadi. Hanba itu kembali menyerang mereka.
Chen melihat jika salah satu retakan di langit berada di tangan Hanba itu. Chen segera mengeluarkan lampu hatinya dan membuat Hanba itu pergi dari tempat mereka. Setelah itu Chen kembali dikagetkan oleh Xiang yang tiba-tiba mencekiknya. Xiang seperti terkena hasutan iblis dan terlihat marah karena Chen menyusulnya. Chen yang melihat Xiang langsung membantu lelaki itu. Karena keduanya sedang fokus, San dan Raja Akelela yang melawan Hanba itu. Tetapi sayang Raja Akele tewas saat melawannya. Xiang yang sudah sadar langsung bangun dan mengalahkan Hanba itu. Dia memusnahkan semua burung gagak di sana dan membuat Hanba itu pergi. Setelah Hanba itu pergi, mereka mendengar suara yang sama yang menyuruh mereka untuk masuk. Chen dan Xiang mengikuti kemana arah suara itu berasal. Xiang membawa mayat kepala suku dan meletakkannya di tempat peristirahatan terakhir dari leluhur Sun Yu dan berdasarkan arahan dari Cheng Li. Setelah itu keduanya disuruh oleh suara itu untuk naik ke tempat suara itu berasal. Mereka berdua bertemu dengan Dewa Rusa yang memperkenalkan dirinya dengan Lu Ying. Di sana juga ada San yang tertidur nyenyak di pangkuannya. Lu Ying menjelaskan jika dia bersama Dewa Serigala mendapatkan energi siluman yang ditinggalkan Dewa Naga Suyin, sehingga membuatnya menjadi Dewa Rusa dan bersamanya mengurusi Kolouja. Dan sekarang energi siluman Lu Ying sudah berkurang banyak dan kemungkinan dia akan segera mati. Ternyata Lu Ying terkena racun, dan setelah diperiksa oleh Chen, racun itu masuk ke dalam sumsum tulangnya. Saat ini lampu hati sudah tidak bisa menyelamatkan tubuhnya yang digerogoti oleh darah Dewa Iblis, karena kekuatan sihir yang menghilang. Lu Ying menyuruh San untuk mengambil sesuatu di balik pohon. Ternyata itu adalah kalung, dan di dalam ambar itu adalah abu tulang dari Poenik. Lu Ying berkata jika dia pernah ingin meminjamkan kekuatan nirwana dari Poenik untuk mengembalikan tubuhnya. Tetapi sihirnya menghilang dan Poenik tidak bisa bereinkarnasi. Di sana Lu Ying juga menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. 12 tahun yang lalu, Dewa Serigala merasa ada yang aneh di daerah Tenggara. Dia lalu menemukan San yang terluka parah dan memberikan seluruh energi silumannya kepada San. Ying juga ingin menolongnya tetapi dia malah terkena racunnya. Dan racun inilah yang menyebabkan orang biasa berubah menjadi Hanba. Dia adalah darah Dewa Iblis Ciyou. Dan untuk mencegah Ciyou berulah, Xuan Yuan membagi mayatnya menjadi 7 bagian dan menyegelnya. Mengenai Kayela, Ying menebak jika itu adalah anak buah You Shihai. Dan Shihai inilah yang membuatnya terkena aura iblis demi tempat penguburan tulang dari orang Sun Yu. Beberapa tahun setelahnya, Shihai kembali datang dan memintanya untuk menyerah agar dia takluk kepada Dewa Iblis. Ying tentu saja menolak hal itu dan mereka berkelahi sehingga menyebabkan salah satu tanduknya patah. Setahun setelahnya, putra dari Raja Suku Akele Yao Dou datang dan meminum darah Dewa Iblis. Dia ingin memakai identitas kehidupan lamanya untuk membangkitkan leluhur dan membawa pasukan mayat hidup ke arah selatan. Setelah mendengar penjelasan Ying, Chen mulai bertanya mengenai Zhang Liu. Ying berkata jika mutiara laut sudah dibawa pergi olehnya 300 tahun yang lalu. Chen curiga jika lenyapnya energi sihir itu berkaitan dengan mutiara laut itu. Setelah semua obrolan itu, Ying merasakan ada sesuatu yang terjadi di dataran Chile. Dia menyuruh Chen dan Xiang untuk membawa San bersama mereka, dan dia akan menggunakan energi silumannya yang tersisa untuk memohon agar mereka bisa merawat San. Saat hampir tiba di dataran Chile, Yin terbang ke atas dan menghilang karena energi silumannya telah hilang. Hal itu tentu saja membuat San menangis. Chen langsung menenangkan anak itu dengan memeluknya erat dan mereka langsung melanjutkan perjalanan mereka. Sesampainya di tujuan, mereka sudah terlambat. Keadaan di sana sudah hancur total dan orang-orang di sana sudah meninggal. Chen sampai pingsan karena perasaan sedih yang terlalu dalam.
Setelah tersadar, dia segera membantu Xiang untuk mengumpulkan semua mayat dan membakarnya. Tetapi mereka tidak menemukan mayat Lao Feng di sana. Di sana Xiang merasakan dendam dan akan menjadi guardian agar bisa membalaskan dendamnya kepada Hanba. Setelah itu, Shan membawa sebuah pedang. Dengan bantuan para serigala, mereka bisa menemukan orang yang selamat dari serangan itu. Di sana mereka sempat bertarung dengan para Hanba. Tetapi mereka tidak bisa memaksakan pertarungan itu karena Hanba yang mereka hadapi sangatlah banyak. Saat Xiang bertanya kemana Lao Fang ke orang yang selamat, mereka tidak mengetahui di mana orang itu karena saat ini Lao Fang tidak bersama mereka. Dan ceritanya pun bersambung di sini. Saksikan kelanjutannya hanya di Movie Klonal. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, sekian. Terima kasih.